Scared. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada bagian part 2 kali ini, di mana kita masih membahas Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada part 1 kita sudah membahas kondisi geografis wilayah Indonesia. Pada part 2 kali ini kita akan membahas karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Cobalah kamu perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Adakah penampakan alam seperti bukit, gunung, danau, sungai, atau laut? Perlu kamu ketahui bahwa kenampakan alam seperti tersebut merupakan ciri khas daratan dan perairan wilayah Indonesia. Begitu indah, bukan? Semua kenampakan tersebut bisa kita jumpai di wilayah Indonesia tercinta kita ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, silakan siapkan buku dan pena kalian untuk mencatat hal-hal terpenting yang akan kita bahas pada video part 2 kali ini. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah tropis memiliki karakteristik daratan dan perairan yang beragam. Karakteristik wilayah daratan di Indonesia terdiri dari pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan danau. Kenampakan fisik yang utama adalah pegunungan. Indonesia menjadi dua titik temu dua rangkaian pegunungan muda dunia, Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Dilihat dari bentuk muka buminya, maka wilayah Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, relief Indonesia Barat. Daerah ini bisa dinamakan dengan paparan Sunda. Yang kedua, relief Indonesia Tengah. Daerah ini bisa disebut dengan wilayah peralihan. Terakhir, relief Indonesia Timur. Daerah ini bisa disebut dengan paparan Sahul. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik perairan Indonesia. Wilayah perairan Indonesia terdiri dari perairan darat dan perairan laut. Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan, meliputi di antaranya air permukaan, air tanah, sungai, danau, dan sebagian air rawa. Air daratan sebagian besar berasal dari curah hujan. Sedangkan perairan laut secara sederhana merupakan sebagian dari permukaan bumi yang tertutup oleh air dengan kadar garam yang tinggi. Di sini kita beri 2 contoh perairan darat di wilayah Indonesia. Yang pertama adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Indonesia memiliki sekitar 5.590 sungai yang terdata. Aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi karena distribusi hujan yang berpola musiman dan kondisi geologis setiap daerah berbeda-beda. Yang kedua, danau. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Indonesia memiliki sekitar 840 danau besar, 735 danau kecil, dan 162 waduk. Berdasarkan proses terjadinya, danau di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, dan danau kars. Sebelum kita lanjutkan, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu demi kemajuan channel ini. Mari kita lanjutkan ke perairan laut. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada di antara 2 lautan luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut menyebabkan luas perairan Indonesia mencapai 6.315.222 km persegi, atau sekitar 75% dari total luas wilayah Indonesia. Wow, luas sekali ya dibandingkan dengan daratan di wilayah Indonesia. Mari kita lanjutkan ke karakteristik laut Indonesia. Indonesia mempunyai karakteristik laut yang khas. Karakteristik laut tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah perairan terbuka. Perairan terbuka adalah suatu daerah perairan yang menghadap ke arah laut lepas tanpa adanya penghalang baik itu pulau maupun daratan di depannya, sehingga perairan terbuka sangat dipengaruhi oleh ombak dan gelombang.
Yang kedua, laut setengah tertutup, yaitu wilayah perairan Indonesia yang berhubungan langsung dengan laut terbuka pada satu sisinya, sedangkan sisi lainnya berhubungan dengan daratan. Dan yang terakhir yaitu laut tertutup, yaitu perairan yang terhalang oleh daratan atau pulau di depannya, atau berupa teluk, sehingga kekuatan arus dan gelombang akan berkurang ketika sampai di pantai. Selanjutnya, mengenai sumber daya hayat di Laut Indonesia yang sangat beragam. Di sini kita akan berikan beberapa contohnya. Yang pertama yaitu padang lamun. Padang lamun merupakan ekosistem khas di laut dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi oleh tumbuhan lamun. Padang lamun merupakan rerumputan yang telah beradaptasi terhadap air asin. Yang kedua yaitu terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat semacam batu kapur. Ekosistem ini menjadi habitat hidup berbagai satwa laut. Yang ketiga yaitu mangrove. Mangrove merupakan jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Mangrove juga disebut sebagai hutan bakau. Ciri-ciri tanaman bakau ini adalah hidup dengan berkelompok dalam jumlah yang banyak, memiliki akar yang besar dan memiliki buah. Hutan mangrove menjadi sumber yang sangat jelas untuk menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai, dan daratan. Selain itu, manfaat hutan mangrove juga akan membantu manusia dalam mendapatkan iklim dan cuaca yang paling nyaman untuk mencegah bencana alam. Terakhir yaitu ekoregion laut Indonesia. Ekoregion laut adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Indonesia memiliki 18 ekoregion laut termasuk samudra, selat, dan laut. Berikut beberapa contohnya yaitu Samudra Hindia, Selat Malaka, Laut Natuna, Selat Karimata, dan masih banyak lainnya. Demikian penjelasan pada part 2 kali ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi sesuatu hal yang bermakna buat kalian dan kita semua. Tetap semangat dalam belajar dan tetap taati protokol kesehatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.